Gini, coba bayangin kamu lagi berdiri di tepi pantai. Air laut kelihatan datar banget sampai ke cakrawala kan? Kita sering diajarin di sekolah kalau air itu selalu mencari level yang sama. Dimanapun wadahnya, permukaannya pasti rata. Tapi, gimana kalau saya bilang, hukum itu nggak berlaku buat samudra kita? Faktanya, kalau kamu narik garis lurus dari Samudra Pasifik ke Samudra Atlantik, permukaan airnya itu nggak ketemu. Pasifik ternyata lebih tinggi, sekitar 20-25 cm dibanding Atlantik. Lah, kok bisa? Emangnya laut bisa punya bukit dan lembah? Yuk, kita bahas sambil ngopi. Oke, angka 20 cm mungkin kedengarannya kecil. Ya, kira-kira seukuran penggaris pendek lah. Tapi buat skala samudra yang luasnya jutaan kilometer, ini adalah fenomena gila. Ini bukan sekedar mitos pelaut atau kesalahan ukur. NASA dan para ilmuwan sudah membuktikan ini lewat satelit canggih yang namanya altimetri. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa air di Pasifik nggak tumpah aja ke Atlantik biar rata? Kenapa mereka betah dengan perbedaan tinggi ini? Jawabannya ternyata bukan cuma satu, tapi ada kombinasi antara suhu, rasa asin sampai rotasi bumi kita sendiri. Poin pertama yang harus kita pahami adalah air laut itu nggak semuanya sama. Ada yang berat, ada yang ringan. Di dunia sains, ini namanya densitas. Bayangin kayak segelas kopi susu. Kalau susunya kental, dia bakal ada di bawah. Nah, Samudra Pasifik itu secara rata-rata lebih hangat dan kurang asin dibanding Atlantik. Air yang hangat itu sifatnya memuai, jadi dia butuh ruang lebih banyak dan akhirnya mengembang ke atas. Terus soal garam, Atlantik itu jauh lebih asin. Kenapa? Karena ada fenomena unik yang namanya jembatan atmosfer. Angin pasat membawa uap air dari Atlantik, ngelematin Amerika Tengah, dan numpahin hujannya di Pasifik. Hasilnya, Atlantik kehilangan air tawar, jadi makin asin dan berat, sementara Pasifik dapat asupan air hujan, jadi lebih tawar dan ringan. Karena air Pasifik lebih ringan, dia mengapung lebih tinggi di atas lapisan bawah laut. Sedangkan air Atlantik yang asin dan dingin itu lebih padat, jadi dia lebih mampat ke bawah. Tapi nggak cuma soal isi airnya, ada faktor eksternal juga, angin pasat. Di daerah Khatulistiwa, angin itu tiupannya konsisten dari timur ke barat. Di Pasifik yang luas banget itu, angin ini terus-menerus mendorong air permukaan ke arah barat, ke arah kita, ke arah Indonesia dan Asia. Ibaratnya kamu niup permukaan air di baskom terus-menerus, airnya pasti bakal numpuk di sisi depan kamu kan? Nah, di dunia nyata, tumpukan air ini tertahan sama daratan benua, jadi dia nggak bisa balik lagi ke timur. Inilah yang bikin air di sisi Pasifik jadi kayak bukit air raksasa. Nah, buat kalian yang visual banget, bayangin Samudra Pasifik itu kayak kolam renang air hangat yang dikasih kipas angin raksasa di atasnya. Airnya jadi hangat, ringan, dan kedorong numpuk di satu pojok. Sementara Atlantik itu kolam air es yang penuh garam, jadi airnya mampat di bawah. Perbedaan tinggi ini yang dulu bikin pusing 7 keliling waktu pembangunan terusan Panama. Dulu, insinyur Prancis namanya Ferdinand de Lesseps yang sukses bangun terusan Suez, ngira dia bisa tinggal gali tanah Panama dan bikin kanal yang lurus aja, tanpa pintu air. Dia pikir laut itu rata, tapi dia salah besar. Selain perbedaan tinggi 20 cm tadi, pasang surut di sisi Pasifik itu ekstrim banget, bisa naik turun sampai 6 meter, sedangkan di sisi Atlantik cuma 60 cm. Kalau mereka nekat bikin kanal tanpa pintu air, arusnya bakal deras banget dan bahaya buat kapal. Akhirnya Amerika Serikat ambil alih dan bikin sistem pintu air atau locks. Jadi kapal itu diangkat pakai air tawar ke ketinggian 26 meter dulu, baru diturunin lagi di sisi satunya. Jadi semacam lift air. Gila ya? Terus apa urusannya sama kita di Indonesia? Oh, penting banget. Perbedaan tinggi laut ini adalah mesin utama yang menggerakkan Arlindo atau arus lintas Indonesia. Karena permukaan Pasifik lebih tinggi dari samudra di sebelah kita, Hindia, air Pasifik tumpah lewat selat-selat di Indonesia. Arus ini bawa air hangat dan nutrisi yang melimpah. Itulah alasan kenapa laut Indonesia itu subur banget. Banyak ikan cakalang dan tuna, karena kita dilewati arus raksasa akibat perbedaan tinggi laut tadi. Tapi hati-hati, kalau ada fenomena El Nino, tumpukan air hangat di Pasifik Barat ini malah geser balik ke arah Amerika. Akibatnya, laut kita jadi lebih dingin, ikan-ikan migrasi dan kita bisa mengalami kemarau panjang. Jadi, tinggi permukaan laut ini sebenarnya adalah denyut nadi iklim di rumah kita sendiri.
Jadi, kesimpulannya, dunia kita ini emang gak pernah benar-benar diam. Laut yang kelihatannya tenang di sore hari sebenarnya lagi bertarung sama gravitasi, angin dan rotasi bumi buat mempertahankan posisinya. Tinggi 20 cm mungkin terdengar sepele buat kita, tapi buat bumi, itu adalah cara alam buat menjaga sirkulasi panas dan kehidupan di planet ini tetap jalan. Gimana menurut kalian? Pernah kepikiran nggak kalau laut itu ternyata berbukit-bukit? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di cerita sains berikutnya. Stay curious.